Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan presentasi mengikuti hasil diskusi kami. Next. Ini adalah anggota dari kelompok 3 dengan tugas-tugasnya. Yang pertama ada definisi dari rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui dan ditandai oleh erosif yang sertai keterlibatan jaringan ekstraartikular. Perjalanan penyakit RA ada 3 macam, yaitu monosiklik, polisiklik, dan progresif. Bagian besar kasus perjalanannya kronik kematian dini. Selanjutnya ada prevalensi dari rheumatoid arthritis. Di dunia semakin meningkat penyakit rheumatoid arthritis pada lansia, terutama banyak terjadi pada perempuan. Penelitian dari Mayo Clinic yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan antara tahun 1995 sampai 2005, wanita penderita artritis rheumatoid mencapai 54.000 sampai 100.000 orang, sedangkan pria hanya 29.000 dari 100.000 orang. Menurut WHO mengatakan bahwa 20% penduduk dunia terserang penyakit rheumatoid arthritis. 5-20 tahun prevalensi sebesar 5-10% dan 20% yang berusia 55 tahun. Penderita rheumatoid arthritis di seluruh dunia telah mencapai angka 355 juta jiwa, artinya 1 dari 6 orang di dunia ini menderita rheumatoid arthritis. Diperkirakan angka ini terus meningkat hingga tahun 2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan mengalami kelumpuhan. Sedangkan di negara Indonesia, rheumatoid arthritis merupakan penyakit tertinggi gangguan sendi di kalangan masyarakat. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi rheumatoid arthritis di Indonesia adalah sebesar 7,3% dan 6,48% terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada patofisiologi. Proses keradangan karena proses autoimun pada RA ditunjukkan dari pemeriksaan laboratorium dengan adanya RF atau rheumatoid factor dan anti-CCP dalam darah. RF adalah antibodi terhadap komponen FC dari IgG. Jadi terdapat pembentukan antibodi terhadap antibodi dirinya sendiri akibat paparan antigen luar. Kemudian virus atau bakteri. RF didapatkan pada 75-20% penderita RA yang dikatakan dengan seropositif. Anti-CCP didapatkan pada hampir 2 atau 3 kasus dengan spesifisitasnya yang tinggi, yaitu 95%, dan terutama terdapat pada stadium awal penyakit. Pada saat ini, RF dan anti-CCP merupakan sarana diagnostik penting RA dan mencerminkan progresivitas penyakit. Lalu, pada keadaan awal, terjadi kerusakan mikrovaskular, edema pada jaringan di bawah sinovium, proliferasi ringan dari sinovial, infiltrasi PMN, dan penyumbatan pembuluh darah oleh sel radang dan trombus. Pada RA yang secara klinis sudah jelas, secara makros akan terlihat sinovium sangat edema dan menonjol ke ruang sendi dengan pembentukan villi. Secara mikros terlihat hiperplasia dan hipertrofi sel sinovia dan terlihat kumpulan residual bodies. Terlihat perubahan pembuluh darah fokal atau segmental berupa distensi vena, penyumbatan kapiler, daerah trombosis, dan pendarahan perivaskuler. Pada RA kronis terjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang. Kerusakan ini akibat 2 efek, yaitu kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat jaringan granulasi serta dipercepat karena adanya panus. Berikut patofisiologinya. Pertama itu ada dari lingkungan, environmental factor, epigenetic modification, sama susceptibility gens. Nah itu misalkan kayak kalau lingkungan dari rokok
angiosme, dan periodonsitis. Nah, itu tuh masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan pasca transkripsional. Nah, setelah kan jadi kerusakan ada pasca transkripsional. Terus selanjutnya habis pasca transkripsional itu tuh ada transinflamasi sel protein. Nah, itu tuh karena tidak dapat tidak dapat ditoleran, jadi masuk ke dalam tulang dan merusak sendi-sendi. Terus dan menyebabkan sinovitis, dan struktur tulang juga kan jadi menonjol. Dan dari situ jadi mengakibatkan osteoporosis metabolik, costive dysfunction. Jadi si fungsi-fungsi tulangnya menjadi melemah, menjadi mengurang, dan mengakibatkan rheumatoid arthritis. Baik, kemudian ada etimologi. RA adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada membran sinovisial di sendi. Gejala RA meliputi nyeri, kaku, bengkak, dan kelemahan pada sendi. Penyebab pasti RA belum diduga dipengaruhi faktor genetik dan pemicu eksternal seperti infeksi atau stres. Pada RA, sistem kekebalan menyerang membran sinovisial yang memicu peradangan dan kerusakan sendi. Peradangan pada RA juga dapat merusak organ tubuh lain seperti jantung, paru-paru, dan mata. Kemudian ada tanda dan gejala NA. Yang pertama, nyeri dan kemerahan pada sendi, kemudian pembengkakan pada sendi, kemudian kelakuan pada sendi terutama pada pagi hari atau setelah istirahat, kemudian sendi yang terasa hangat, kemudian sendinya terasa kaku, sendinya terasa lembut, kelelahan yang berlebihan, demam tinggi, penurunan berat badan yang tidak disengaja, nyeri otot, kekakuan pada pagi hari, nyeri-nyeri pada saat bernapas. Gejala-gejala rheumatoid arthritis ini dapat berevaluasi dari ringan hingga parah dan dapat mempengaruhi berbagai sendi di tubuh. Selain itu, rheumatoid arthritis juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan sendi, osteoporosis, dan keterbatasan fisik. Ini di sini ada contoh gambar tanda atau gejala dari RA ini. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama itu anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap dapat membantu menegakkan diagnosis AR lebih dini. Nah, yang kedua itu kriteria klasifikasi AR menurut ACR atau EULAR 2010 dapat digunakan untuk membantu penegakan diagnosis AR. Berikut ini adalah kriteria ARA atau American Rheumatism Association yang direvisi pada tahun 1987 yang masih dapat digunakan dalam mendiagnosis RA. Yang pertama, itu kaku pagi hari pada sendi dan sekitarnya sekurang-kurangnya selama 1 jam sebelum perbaikan maksimal. Yang kedua, pembengkakan jaringan lunak atau persendian pada 3 daerah sendi atau lebih secara bersamaan. Yang ketiga, artritis pada persendian tangan, sekurang-kurangnya terjadi 1 pembengkakan persendian tangan, yaitu PIP, proximal interfageal. Yang kedua itu ada MCP, metacarpophageal. Yang ketiga atau pergelangan tangan. Nah, yang keempat, itu ada artritis simetris, keterlibatan sendi yang sama pada kedua belah sisi, misalnya PIP, MCP, atau MTP. Yang kelima, nodul rheumatoid, yaitu nodul subkutan pada penonjolan tulang atau permukaan ekstensor atau daerah juxta-artikuler. Yang keenam, rheumatoid faktor serum positif. Yang ketujuh, perubahan gambaran radiologis yang khas pada rheumatoid arthritis pada sendi tangan atau pergelangan tangan, yaitu
erosi atau dekalsifikasi tulang pada sendi yang terlibat. Nah, ini merupakan kriteria yang perlu diteskan kepada pasien dari mulai sendinya besar atau enggak, 2-10 itu besar, dan untuk masing-masing skornya ini dapat dilihat dari catatan untuk keterangannya, dari durasi, reaktan, fase angkut, atau hasil pemeriksaan serologisnya. Selanjutnya di sini ada terapi farmakologi yang digunakan. Untuk pemilihannya di sini ada obat DMARD, terus ada dari agen biologiknya, terus ada kortikosteroid dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Nah, di sini untuk NSAID yang merupakan obat antiinflamasi non-steroid ini dapat diberikan kepada pasien rheumatoid arthritis, yang mana si NSAID ini harus diberikan dengan dosis efektif yang serendah mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Dan perlu diingatkan bahwa si NSAID ini tidak mempengaruhi perjalanan penyakit ataupun mencegah kerusakan sendi. Lalu untuk kombinasi 2 atau lebih obat NSAID harus dihindari karena dia tuh tidak menambah efektivitas tetapi akan meningkatkan efek sampingnya. Selanjutnya golongan obat NSAID, ada beberapa obat. Yang pertama adalah obat acetaminophen dengan dosis 325 sampai 1000 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Tidak boleh lebih dari 4000 per hari. Efek sampingnya biasanya tidak terjadi efek samping apabila digunakan sesuai ketentuan. Yang kedua ada obat acetaminophen dengan kodein. Dosisnya 15-60 mg kodein tiap 4 jam sesuai kebutuhan, 150-600 mg acetaminophen. Efek sampingnya konstipasi, pusing, mual, muntah, sedasi nafas pendek. Nama obat yang ketiga ada hidrokodon dengan acetaminophen dengan dosis 2,5 sampai 10 mg hidrokodon tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Efek sampingnya konstipasi, pusing, perubahan mood, mual muntah, sedasi nafas pendek, dan retensi urin. Selanjutnya ada mekanisme obat dari NSAID. Untuk pengobatan ada aspirin, naproxen, ibuprofen, sama mekanisme kerja utama NSAID adalah pengobatan enzim siklooksidase diperlukan untuk mengubah asam menjadi trimdosan, prostaglandin, dan prostaglandin. Ada 2 isi enzim siklooksidase, ada siklooksidase 1 dan siklooksidase 2. Siklooksidase 1 diekstraksikan secara ke dalam tubuh dan berperan dalam menjaga lapisan mukosa Selanjutnya di sini ada pemberian obat kortikosteroid yang mana kortikosteroid oral dosis rendah atau sedang itu bisa menjadi bagian dari pengobatan rheumatoid arthritis. Tapi sebaiknya dihindari pemberiannya itu bersama obat NSAID sambil menunggu efek dari terapi DMARDS. Karena pemberian kortikosteroid pemberian kortikosteroid itu harus diberikan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin dan lebih serendah mungkin sehingga dapat mencapai efek klinis. Terus dikatakan dosis rendah itu kortikosteroid itu setara dengan prednison yang kurang dari 7,5 mg sehari dan dosis sedang jika diberikan 7,5 mg sampai 30 mg sehari. Nah, selama penggunaan kortikosteroid ini harus diperhatikan efek sampingnya yang dapat ditemukan seperti hipertensi, retensi cairan, hiperglikemi, osteoporosis, katarak, dan kemungkinan terjadinya aterosklerosis dini. Untuk
Mekanisme obat kortikosteroid. Kortikosteroid disekresikan oleh korteks adrenal menunjukkan glukokortikoid dan beberapa aktivitas mineralokortikoid peradangan dikurangi dengan membuat migrasi leukosit polinuklear dihambat dan meningkatkan pembalikan permeabilitas kapiler. Di hati, obat ini bermetabolisme dengan cepat melalui reduksi 11 beta-hidroksi dehidrogenase menjadi metabolit aktifnya, hidrokortison atau kortisol. Pengeluarannya melalui urin dan feses dengan paruh waktu kisaran 0,5 jam. Melalui obat prednison sebagai kortikosteroid, obat ini akan membuat zat dicegah pelepasannya di dalam tubuh dan menyebabkan peradangan dan juga membuat sistem kekebalan ditekan. Nah, selanjutnya ini ada obat DMARD atau Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drugs. Nah, si DMARD ini memiliki potensi untuk mengurangi kerusakan sendi dan mempertahankan integritas dan fungsi sendi yang pada akhirnya mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan produktivitas pasien AR. Nah, di sini ada beberapa poin yang mana si poin pertama itu semua DMARD itu memiliki beberapa ciri yang sama, yaitu bersifat relatif slow acting yang memberikan efek setelah 1-6 bulan pengobatan kecuali agen biologik yang efeknya lebih awal. Lalu setiap DMARD mempunyai toksisitas masing-masing yang memerlukan persiapan dan monitor dengan cepat. Lalu pemberian DMARD bisa diberikan tunggal ataupun bisa diberikan dalam dosis tunggal maupun kombinasi. Juga pada pasien-pasien yang tidak respon atau respon minimal dengan pengobatan DMARD dengan dosis dan waktu yang optimal, maka diberikan pengobatan DMARD tambahan atau diganti dengan DMARD jenis yang lain. Maaf, Septi belum masih di mute. Selanjutnya ada golongan obat DMARD. Yang pertama ada sulfasalazin. Onsetnya 1-2 bulan, dosisnya 1 kali 500 mg per hari, ditingkatkan setiap minggunya hingga 4 kali 500 mg per hari. Keterangannya digunakan sebagai lini pertama. Yang kedua ada methotrexate 1-2 bulan dengan dosis awal 7,5-10 mg per minggu untuk intravena atau per oralnya 12,5-17,5 mg per minggu dalam 8-12 minggu. Keterangannya diberikan pada kasus lanjut dan berat, efek sampingnya rentan infeksi intoleransi GIT, gangguan fungsi hati, dan hematologi. Yang ketiga ada hidroksikloroquine dengan onset 2-4 bulan, dosisnya 400 mg per hari. Efek sampingnya penurunan tajam penglihatan, mual, diare, anemia, hemolitik. Selanjutnya ada azathioprin dengan onset 2-3 bulan, dosisnya 50-150 mg per hari. Efek sampingnya gangguan hati, gejala GIT, peningkatan TFH. Yang terakhir ada obat depenisilamin dengan onset 3-6 bulan, dosisnya 250-750 mg per hari. Efek sampingnya stomatitis, proteinuria, dan DRAS. Selanjutnya ada mekanisme dari DMARD. Mekanismenya merangsang pelepasan adenosin dari fibroblast, mengurangi adesi neutropil, menghambat sintesis leukotrien B4 oleh neutropil, menghambat produksi interleuter 1 lokal, menurunkan kadar interleuter 6 dan interleuter 8, menekan imunitas seluler, dan menghambat kolagenase sinovial, ekspresi gen. Obat lain di kelas ini berfungsi untuk menghambat proliferase atau menyebabkan disfungsi limfosit. Leflunomide menghambat dihidrorotate
dihidrogenase sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis pirimidin sehingga menghambat proliferasi limfosit. Sulfasalazin memediasi efek antiinflamasinya dengan mencegah kerusakan oksidatif nitrat dan nitrosatif. Di sisi lain, hidroksikloroquine adalah agen imunomodulator yang sangat ringan yang menghambat reseptor TLR9 seperti tol intraseluler. Selanjutnya ada obat dari terapi TSD-MRD. Obatnya ada rituximab dengan mekanisme anti-CD sampai E20 sel B, dosisnya 200 mg, frekuensinya hari 1 dan 15 dan dapat diulangi tiap 24 minggu. Efek sampingnya reaksi infus aritmia, hipertensi, infeksi, dan reaktivitas hepatitis B. Pemantauannya tiap 3-6 bulan. Yang kedua ada obat abatacept dengan mekanisme anti-sel T. Dosisnya kurang dari 60 kg sama dengan 500 mg. Selanjutnya ada 60-100 kg atau sama dengan 750 mg. Atau lebih dari 100 kg atau sama dengan 1000 mg. Frekuensinya minggu ke-0, ke-2, dan ke-4, kemudian tiap 4 minggu. Efek sampingnya infeksi, sakit kepala, mual, diare. Pemantauannya tiap 3-6 bulan. Yang terakhir ada tofacitinib. Mekanismenya inhibitor Janus kinase dengan dosis 5 mg untuk jalur PO. Frekuensinya 2 kali dalam sehari. Efek sampingnya infeksi saluran nafas atas, sakit kepala, diare, jaundice, mual, muntah, dan ras. Pemantauannya rutin pemantauan fungsi hati, SGOT atau PT. DPL dilakukan 4-8 minggu setelah inisiasi terapi dan 3 bulan setelahnya. Selanjutnya ada mekanisme dari DMARD biologis. Mekanismenya yang pertama mengganggu fungsi atau produksi sitokin, yang kedua menghambat sinyal kedua yang diperlukan untuk aktivitas sel T, melemahkan aktivitas sel T karena ia mengatur aktivitas sel T dengan menghambat jalur CO stimulasi CD80-86 dan CD28 yang diperlukan untuk aktivitas sel T yang tepat. Selanjutnya, menguras sel B atau menghambat faktor yang mengaktifkan sel B. Tofacitinib adalah penghambat molekul kecil JAK, yaitu protein tirosin kinase yang terlibat dalam memediasi sinyal sitokin. Terapi non-farmakologinya meliputi terapi modalitas dan terapi komplementer. Yang pertama, terapi modalitas berupa diet makanan, salah satunya dengan suplementasi minyak ikan, COD, kompres panas dan dingin, serta massage untuk mengurangi rasa nyeri, olahraga dan istirahat, dan penyinaran menggunakan sinar inframerah. Yang kedua, terapi komplementer berupa obat-obatan herbal, akupresur, dan relaksasi progresif. Yang ketiga, terapi bedah dilakukan pada keadaan kronik bila ada nyeri berat dengan kerusakan sendi yang ekstensif, keterbatasan gerak yang bermakna, dan terjadi ruptur tendo. Yang keempat, metode bedah yang digunakan berupa sinefrektomi bila destruksi sendi tidak luas. Bila luas dilakukan artrodesis atau artroplasti. Pemakaian alat bantu ortopedis digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.